Pemirsa, ditundanya pengenaan tarif impor timbal balik atau resiprokal selama 90 hari ke depan ke lebih dari 75 negara mitra Amerika Serikat selain Tiongkok memberikan angin segar bagi ekonomi global. Jangka waktu 90 hari itu menjadi ajang negosiasi negara-negara kepada pemerintah Amerika Serikat. Apakah sentimen ini bersifat permanen atau hanya sementara? Kita akan membahasnya bersama dengan Chief Economist BCA, David Sumual. Mas David, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya, Mas David, 90 hari ditunda dan itu membuat pembalikan kembali ya, yang tadinya harga emas sempat melorot, ini mencetak rekor tertinggi baru, harga minyak mentah juga yang sempat turun mulai naik lagi, indeks-indeks bursa mulai naik lagi. Tapi pertanyaannya begini Mas David, ditunda 90 hari, itu artinya nanti selesai 90 hari akan tetap berlaku, atau memang tunda itu artinya batal? Artinya apa sih Mas David? Ya sebenarnya sejak awal saya melihat ini kurang masuk akal ya. Trump mengenakan tarif ke semua negara ya. Artinya harga-harga barang itu akan melonjak di Amerika Serikat ya. Dan bukan hanya satu negara seperti China ya. Seperti dulu kan mereka fokusnya di China. Kali ini semua negara. Artinya mungkin dia juga memperhitungkan inventory barang di Amerika Serikat ya. Mungkin hitungan saya sih mungkin sekitar 2 bulan gitu ya masih punya inventory. Tapi setelah 2 bulan ini mereka kan harus tetap import. Mereka bukan negara produsen. Jadi mereka harus tetap mengimport dari negara, bisa China, bisa alternatif negaranya yang lain di luar China ya. Dan ini tentunya kalau misalnya harga-harga di Amerika Serikat sampai meningkat dengan signifikan sesuai dengan kenaikan tarif, ini tentunya akan teriak semua konsumer di Amerika Serikat dan inflasi akan melonjak. Dan kalau pertanyaannya ini apakah temporer atau tidak, yang jelas temporer karena 3 bulan kan. 3 bulan dan kita lihat, dan ini tekanan tentunya dalam 3 bulan ini ke banyak negara di luar Tiongkok tentunya yang sudah tidak mau untuk sementara ini ya, untuk tidak untuk bernegosiasi. Tapi pada akhirnya mereka akan kembali maju ke meja perundingan seperti di era Trump 1.0. Malah saya melihat kemungkinan bisa saja lebih cepat ya, karena kalau kita lihat di 2016 sampai 18 itu eskalasinya lambat. Kalau ini kan eskalasinya lebih cepat ya, jadi saling gertak juga lebih cepat. Jadi harapannya setelah eskalasi terjadi deeskalasi yang juga cepat begitu ya, sehingga adjustmentnya juga tidak seperti dulu lama sekali. Kita lihat hampir setahun waktu itu di era Trump 1.0 di 2016-17. Masalahnya Mas David, walaupun dikatakan suspend sementara ya 90 hari, tapi kan tidak ada penghentian sementara atau penundaan dengan China. Dan kita tahu persis, ya Amerika dan China inilah yang sebenarnya mempengaruhi sebagian besar dunia termasuk Indonesia. Artinya efek perang dagang ini akan permanen dong ya? Bagaimana Mas? Ya, kalau kita lihat studi-studi perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan Eropa contohnya ya di tahun 50-an pasca perang dunia tuh sebenarnya beberapa kali ada episode perang dagang juga ya, sebelum sekarang dengan China. Itu memang efeknya untuk beberapa industri di Amerika tuh cukup permanen, karena kadang ini sulit sekali setelah mengenakan tarif, memang susah sekali untuk ditarik kembali di back to square one itu susah sekali. Jadi memang ada beberapa industri, misalnya contoh di Amerika Serikat, kenapa tidak berkembang industri otomotif yang efisien begitu ya. Mereka lebih maju misalnya untuk pick up yang light pick up misalnya yang ukuran sedang gitu ya. Karena waktu tahun 60-an mereka sempat tuh perang dagang dengan Eropa ya soal ini. Jadi mereka melakukan penaikan tarif untuk yang light pick up sehingga industri light pick up di Amerika Serikat itu sekarang cukup bersaing. Jadi ini bisa ada efek jangka panjangnya. Kalau bicara efek perang tarif ini ya kepada pasar uang, saya spesifik Mas David ke kurs dolar rupiah, apakah kemudian di level yang hovering sekitar 17.000 angka psikologis yang kelihatannya mati-matian dijaga oleh otoritas moneter supaya tidak tersentuh ini, itu mungkin akan tersentuh atau bahkan terlewati kalau masa penundaan berakhir tanpa ada perubahan, negosiasi 75 negara tidak berhasil, atau kalaupun itu berhasil tapi Tiongkok atau China terus berkeras
perang dengan Amerika, 17.000 itu akan kena dan lewat atau tidak kalau Anda lihat? Ya mau tidak mau semua negara akan merasakan ya. Kalau kita lihat kemarin kan di episode mereka sebut tanda kutip Liberation Day itu Iya. bukan hanya rupiah yang melemah, semua emerging market melemah. Dan kalau kita lihat malah justru hard currency menguat karena indeks dolarnya kan melemah justru kemarin ya. Jadi untuk emerging market memang kelihatannya investor melihat kemungkinan ada dampak yang relatif signifikan gitu sehingga kelihatannya mereka lebih prefer ke hard currency ya, euro salah satunya dan beberapa Iya. mata uang lain. Nah, untuk kali ini ya kita memang masih melihat menjelang nanti ya 3 bulan ya kita harus perhatikan lagi bagaimana nih Oke. jalannya negosiasi dan ini tentunya akan berpengaruh ke mata uang emerging market termasuk rupiah. Tapi kalau kita perhatikan Mas Leo ya, Iya. mata uang rupiah sebenarnya dibandingkan mata uang emerging market yang lain relatifly sebenarnya Bertahan. pelemahannya kemarin tidak terlampau Dalam. signifikan juga. Jadi seiring kalau kita perhatikan. Jadi masih kelihatannya Bank Indonesia juga menjaga betul rupiah karena Iya. buat sektor sebenarnya bukan di level berapa tapi bagaimana rupiah itu walaupun Fluktuasinya melemah ya. atau menguat jangan jangan terlalu Drastis. volatile gitu, jangan terlalu fluktuatif. Karena kalau penguatannya terlampau dalam pun itu juga buat banyak Baik. pelaku usaha eksportir maupun Iya. importir itu malah membuat ketidakpastian. Ya, jadi memang Oke. peran dari Bank Indonesia ini sudah cukup baik ya kalau kita lihat dalam Iya. menjaga volatilitasnya paling tidak. Karena kalau saya perhatikan nominalnya memang kelihatan besar ya, Betul. 17.000 melemah. Iya. Tapi sebenarnya secara persentase itu sebenarnya masih Oke. relatif inline lah Mas dengan David. emerging market yang lain. Kita sedikit lebih kuat malah. Baik, Mas David, pertanyaan terakhir singkat saja. Katanya kalau di tengah ketidakpastian pasar, cash is the king. Tapi kalau Anda lihat, apakah untuk stock market, lalu untuk emas, atau untuk aset yang lain, ini adalah time to buy ketika kemarin melemah dalam, atau lebih baik stay away dulu, lihat dulu apa yang terjadi, katakanlah 90 hari ke depan? Ya ini tentu tergantung risk appetite masing-masing investor ya. Oke. Dan Ya. kalau saya perhatikan memang kebanyakan juga dari sisi valuasi udah sangat murah ya. Dan semua berita kelihatannya sudah hampir semuanya di price in kan kalau kita Yes. perhatikan ya. Jadi Baik. kita melihat kemungkinan berita buruk lain apalagi yang mungkin bisa muncul di pasar ya. Oke. Sejauh ini sih saya tidak melihat ada satu yang baru Lebih lagi buruk ya lagi. dalam 3 bulan ke depan malah saya melihat ada Oke. kemungkinan dari The Fed. eskalasi ini bisa lebih cepat ya eskalasinya kan cepat sekali dan deeskalasinya kemungkinan bisa juga lebih cepat tidak Baik. selama waktu 2016 Ya. ya. Kita lihat sama-sama seperti apa, tapi terima kasih untuk informasi yang mencerahkan yang sudah Anda berikan. Chief Economist BCA, David Sumual. Terima kasih Mas David, selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.